Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naida Septiana Putri Pratama dengan NIM 2106021110133 dari program studi biologi kelas B Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas sejarah peradaban Islam 1 yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Munirul Abidin MAD. Saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya akan menceritakan secuil tentang Islam. Islam adalah suatu agama yang lahir pada masa Nabi dan para khulafaur rasyidin yang mulia. Pada masa mereka lah Islam berkembang pesat dan menjadikan Islam dikenal ke seluruh pelosok dunia. Perkembangan ini terus berjalan. Begitu banyak sejarah yang menuliskan naik turunnya sejarah Islam. Peradaban Islam meninggalkan berbagai warisan, baik berupa tulisan yang begitu lengkap, terperinci, dan penuh pesona, hingga berbagai peninggalan sejarah lainnya yang masih ada sampai saat ini seperti ilmu pengetahuan maupun bangunan-bangunan bersejarah. Sejarah peradaban Islam merupakan gambaran umat Islam. Dalam mempelajari bagian positif, kita dapat meniru dan mengambil contoh dari hal baik tersebut seperti mengembangkan ilmu pengetahuan, berpikir maju, dan semangat pantang menyerah. Sedangkan dalam hal negatif, kita bisa mengetahui dan mencari jalan keluar terhadap suatu permasalahan sehingga kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama di masa lalu. Kaitannya dengan imperialisme Barat terhadap dunia Islam, dalam PPT ini akan memaparkan beberapa poin penting yang akan memperjelas pengetahuan kita, mulai dari kemajuan dunia Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kebangkitan Eropa, imperialisme Barat di dunia Islam, kemunduran kerajaan Utsmani, perluasan bangsa Barat di negara-negara Islam, di negeri-negeri Islam, dan yang terakhir, dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Baik, akan saya share screen PPT-nya. Imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Poin yang pertama, kemajuan dunia Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang telah dicapai bangsa-bangsa Barat pada periode ini erat hubungannya dengan perkembangan peradaban Islam. Baik ketika Islam mencapai puncak kejayaannya di Eropa ataupun kejayaannya di Baghdad. Bangsa Barat melihat kenyataannya bahwa ketika Spanyol atau Andalusia berada di bawah kekuasaan umat Islam, negeri ini telah jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains, di samping perkembangan dan kemajuan dengan fisik. Bangsa Barat banyak berhutang budi pada ilmuwan Muslim yang telah berhasil mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Rushd atau Averroes sangat berpengaruh di dunia Eropa. Di antara ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak dipelajari oleh ilmuwan Barat adalah ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu kimia, ilmu hitung, ilmu tambang atau mineralogi, meteorologi, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya Andalusia itu tadi merupakan tempat utama bagi bangsa Barat dalam menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar bangsa. Nah, kemajuan bangsa Barat ini semakin pesat oleh penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan itu tadi. Teknologi perkapalan serta militer berkembang dengan pesat. Semua kemajuan bangsa Barat itu semakin meningkat. Mereka menemukan mesin uap juga yang kemudian melahirkan mesin industri sehingga membuat mereka semakin maju. Selanjutnya, kebangkitan Eropa. Setelah mengalami masa Dark Age atau masa suram, kemudian lahirlah zaman Renaissance yang merupakan gerakan pemikiran
dan kebangkitan kembali kebudayaan klasik Eropa melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan diterjemahkan kembali ke bahasa Latin. Dan dari terjemahan-terjemahan inilah orang-orang Eropa mengetahui kebudayaan Yunani. Oleh suatu tokoh yaitu L. Stoddard dalam The New World of Islam menggambarkan situasi kebangkitan Eropa dengan kata-kata demikian. Dengan sekejap dinding laut itu berubah menjadi jalan raya, dan Eropa yang terpojok menjadi yang dipertuan di laut dan dunia. Sangat sambang sekali, bukan? Terjadilah perputaran nasib yang sangat luar biasa dalam sejarah seluruh umat Islam. Ditambah lagi dengan begitu banyak penemuan-penemuan dalam segala lapangan ilmu pengetahuan dan kehidupan yang diperoleh bangsa Barat. Selanjutnya, imperialisme Barat di dunia Islam. Kemunduran dan kelemahan dunia Islam dimanfaatkan sebagai kesempatan emas oleh bangsa-bangsa Barat untuk menguasai dan menjajahinya. Penjajahan bangsa Barat yang dipelopori bangsa Spanyol dan Portugis mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu dengan semboyan gold, yaitu semangat mencari keuntungan besar, glory, yaitu semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan yang terakhir gospel, yaitu semangat menyebarkan agama Kristen di masyarakat yang terjajah. Kedatangan bangsa Barat ke negeri Islam, terutama negara yang subur dan kaya hasil rempah-rempahnya seperti Indonesia, Malaka, Hindia, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan serta mengambil kekayaan hasil dunia, tetapi juga bertujuan menguasai seluruh aspek ekonomi, politik, pendidikan, agama, dan lain-lain. Selanjutnya, Selanjutnya, penyebab kekalahan atau penyebab kemunduran Kerajaan Utsmani. Kekalahan Kerajaan Besar Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membuat bangsa Barat sadar bahwa sebenarnya perlahan Kerajaan Utsmani telah mundur jauh sekali, karena hal inilah yang membuat Kerajaan Utsmani mendapat serangan-serangan dari Barat. Begitulah keadaan Islam pada masa 19 Masehi. Selain itu, Eropa disemangatkan oleh revolusi industri, dipersenjatai oleh ilmu-ilmu dan penemuan yang membuka rahasia alam dan menempatkan di tangannya yang agresif dengan berbagai senjata yang sampai waktu itu tidak pernah menangankan. Kerajaan Utsmani tidak tinggal diam dengan kemunduran pada saat itu. Begitu banyak usaha pembaruan dimulai dengan mengirim duta-duta ke negara Eropa, terutama Prancis, untuk mempelajari kemajuan di sana. Meskipun demikian, Kerajaan Turki Utsmani terus mengalami kemerosotan. Penyebab utama adalah kelemahan Raja-Raja Utsmani, karena wewenangnya sudah jauh menurun, termasuk juga keuangan negara yang sudah tidak menunjang pembaruan-pembaruan. Faktor utama terpenting adalah karena ulama dan tentara Yeniseri sejak abad 17 Masehi menguasai suasana politik dalam Kerajaan Utsmani serta usaha menolak pembaruan itu. Usaha perluasan bangsa Barat di negeri Islam. Ketika Perang Dunia I meletus, Turki bergabung dengan Jerman, kemudian mengalami kekalahan. Akibatnya, kekuasaan kerajaan Turki Utsmani semakin runtuh. Di pihak lain, satu demi satu daerah-daerah di Asia dan Afrika yang sebelumnya dikuasai oleh Utsmani Turki atau Turki Utsmani melepaskan diri dari Konstantinopel. Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani itu, yang tak kalah pentingnya ialah timbulnya perasaan nasionalisme pada bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaannya. Bangsa Armenia dan Yunani beragama Kristen berpaling ke barat, memohon bantuan barat untuk kemerdekaan tanah airnya. Bangsa Kurdi di pegunungan dan Arab di padang pasir dan lembah-lembah juga bangkit untuk melepaskan diri dari kekuasaan penguasa Turki Utsmani. Semuanya satu persatu memihak kepada bangsa Barat. Demikianlah keadaan dunia Islam pada abad ke-19 Masehi. Sementara Eropa sudah jauh meninggalkannya. Eropa dipersenjatai dengan ilmu modern dan penemuan yang membuka rahasia alam. Satu demi satu negeri-negeri Islam sedang rapuh itu jatuh ke tangan Barat. Yang terakhir,
Dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Dengan adanya penjajahan Barat atas dunia Islam telah membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Muslim dan terjadinya hubungan antara Timur dan Barat. Kontak ini menimbulkan saling tukar pikiran antara kedua belah pihak. Dampak yang ditimbulkan terbagi dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama, bidang ekonomi. Yang kedua, bidang politik. Dan yang ketiga, bidang budaya. Yang terakhir, bidang sosial dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, dampak yang ditimbulkan yaitu dengan berkembangnya sistem kapitalisme, kemiskinan akan terus bertambah, kesengsaraan umat Islam akan semakin parah. Sistem kapitalisme ini akan menimbulkan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia besar-besaran. Yang kedua, bidang politik. Dampak yang ditimbulkan yaitu penjajahan itu menyebabkan kehancuran politik bangsa yang dijajahnya. Politik kapitalisme membuat bangsa yang dijajah mempunyai watak ingin mengeruk keuntungan tanpa menghiraukan penderitaan orang lain. Sangat egois, bukan? Rakyat kecil jadi tertindas. Paham komunisme yang menumbuhkan sikap yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hingga merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta umat Islam. Dampak yang ketiga, bidang budaya. Budaya yang disebarkan penjajah dapat merusak agama yang dimiliki bangsa yang dijajahnya seperti minum arak, berjudi, pergaulan bebas, dan budaya negatif lainnya yang disebarkan. Pelajar jauh dari agama. Mereka dijauhkan dari agama. Di Indonesia adanya PKI atas pengaruh paham komunisme. Nah, yang terakhir, bidang sosial dan pendidikan. Dampaknya yaitu penjajah senantiasa membuat jurang pemisah antara kaum bangsawan dengan rakyat kecil, sehingga di antara mereka tidak ada persatuan. Kaum agamis tidak diperbolehkan berpolitik. Penjajah khawatir jika ada orang-orang Islam menggerakkan organisasi untuk kemajuan umatnya, rakyat kecil tidak diberi hak untuk sekolah. Yang boleh sekolah hanya anak-anak pejabat saja. Itu tadi dampak dari penjajahan bangsa Barat atau dunia Islam. Kesimpulan dari presentasi dari PPT ini yaitu ketika Islam mengalami kejayaan di Spanyol, banyak orang Eropa belajar ke sana, kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah. Umat Islam yang dimulai sejak abad ke-12 Masehi, sepulang dari sana, mereka mendirikan universitas di negeri masing-masing dan meniru pola Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, keadaan ini melahirkan Renaissance, reformasi, dan rasionalisme di Eropa. Dengan didukung oleh pertumbuhan produksi pabrik dalam skala dan perubahan yang besar, serta dengan metode komunikasi ditandai dengan ditemukannya kapal uap, kereta api, dan telegraf, Eropa telah siap untuk melakukan ekspansi perdagangan ke semuanya. Ini diiringi dengan peningkatan kekuatan angkatan bersenjata dan negara-negara besar Eropa. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjadinya. Mereka datang dengan maksud untuk berdagang atau mencari rempah-rempah di timur, sehingga muncul keinginan untuk menguasai semua sistem ekonomi dan politik negara-negara Islam yang dikuasainya. Nah, pada Perang Dunia I 1919 Masehi merupakan babak akhir penaklukan Barat terhadap negeri-negeri Islam. Seakan tidak ada lagi Islam yang betul-betul merdeka. Berakhirnya kekuasaan Turki di Eropa ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian San Stefano pada Maret 1878 Masehi dan perjanjian Berlin pada Juni sampai Juli 1878 antara Kerajaan Utsmani dengan Rusia. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata maupun ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.